Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Eka di sini. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 7, masih tentang bab 2 mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial dan lembaga sosial. Tapi untuk hari ini kita akan lanjut dari materi sebelumnya, yaitu interaksi sosial asosiatif, asimilasi dan akulturasi, dan interaksi sosial disosiatif. Tujuan kita mempelajari hal ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan interaksi sosial asosiatif asimilasi. Yang kedua, menjelaskan interaksi sosial asosiatif akulturasi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif. Dan keempat, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Oke, bagaimana? Sudah siap semuanya untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjut. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis kerjasama dan jenis-jenis akomodasi. Nah, untuk hari ini kita lanjut masih proses asosiatif tapi asimilasi dan akulturasi. Kedua hal ini agak mirip, oleh karena itu mohon perhatiannya agar kamu bisa membedakan antara asimilasi dengan akulturasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara orang-orang atau kelompok manusia. Jadi asimilasi itu proses interaksi yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara suatu kelompok manusia atau kelompok masyarakat. Oke, cara-cara asimilasi atau assimilation dalam bahasa Inggrisnya ini adalah ada yang namanya perkawinan campuran antara dua kebudayaan, suku atau negara. Jadi maksudnya di sini adalah perkawinan di sini persatuan antara dua kebudayaan, bisa suku, bisa antar negara yang berbeda. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia, mereka kan suka menggunakan seperti bahasa Mandarin kan. Nah, tahukah kamu bahwa bahasa yang mereka gunakan itu namanya dialek Kek? Dialek Kek adalah bahasa Mandarin yang sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi jika orang keturunan Tionghoa di Indonesia sedang bicara bahasa Mandarin, itu ternyata berbeda loh dengan bahasa asli Mandarin yang dari Cina. Kenapa bisa berbeda? Karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di luar negeri contohnya itu adalah ada Singlish. Singlish itu adalah Singapore English. Nah, kenapa dia namanya Singlish? Karena bahasa Inggrisnya berbeda dengan bahasa Inggris British atau bahasa Inggris Amerika. Dia namanya makanya beda lagi, Singlish, Singapura English. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya sudah tercampur dengan bahasa Tamil atau agak ada Indianya, ada bahasa Malaya atau Melayunya, dan juga ada campuran Mandarinnya. Oleh karena itu, jika orang Amerika atau orang British sendiri mendengar orang Singapura bicara Inggris, itu mereka agak sulit dimengerti. Kenapa sulit dimengerti? Karena selain dialek atau logatnya itu sudah berubah, tapi mereka juga menggunakan beberapa bahasa serapan dari berbagai bahasa di daerahnya. Nah, itu contohnya ya. Yang pertama ada dialek Kek yang digunakan etnis Tionghoa, yang kedua adalah Singlish, Singapore English. Oke, ini ciri-cirinya. Asimilasi harus ada minimal dua kebudayaan berbeda, kemudian yang aslinya hilang sehingga lahir kebudayaan baru. Itu mengenai asimilasi. Lanjut, kita akan pelajari yaitu akulturasi. Nah, kalau akulturasi itu terjadinya pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Tapi bedanya di sini, kalau akulturasi itu
tidak sampai menghilangkan budaya aslinya atau budaya lamanya. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kamu perhatikan di sini. Di sini ada bakpao, seperti yang kamu tahu dari namanya. Bakpao ini adalah makanan asli dari Cina. Nah, ini bakpao ini juga ada di Indonesia. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau bakpao yang asli yang dari Cina itu kan biasanya berisi daging babi. Tapi karena di Indonesia adalah mayoritasnya beragama Muslim, maka daging babi ini diganti dengan daging ayam, daging sapi, sayuran, atau bahkan selai-selai kayak selai kacang, kacang hijau kayak gitu kan. Nah, kamu lihat di sini apakah bentuk bakpao yang di Cina dengan yang ada di Indonesia berbeda? Masih sama kan bentuknya? Yang berbeda apa? Yang berbeda hanya fillingnya atau isinya yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ini namanya akulturasi. Bentuk aslinya tidak berubah. Oke, yang kedua adalah Menara Masjid Kudus di Jawa Tengah. Kamu lihat menaranya? Pasti kalau sekilas orang yang belum tahu tidak mengira bahwa ini adalah menara sebuah masjid. Nah, menara masjid di sini dia masih terkena pengaruh Hindu-Buddha, maka dia bentuknya seperti candi. Oke, masih karena sebelumnya Indonesia sebelum masuk Islam itu mayoritas menganut Hindu-Buddha kan, jadi masih terlihat budaya lamanya tidak hilang walaupun masuk budaya baru. Nah, itu akulturasi. Ini ada lagi Masjid Cheng Ho. Masjid, tapi karena dia bentuknya seperti kelenteng gini karena kena pengaruh dari Cina. Nah, untuk cara mudah membedakan antara asimilasi dan akulturasi, Ibu buat rumus seperti ini ya. Jadi A itu adalah budaya awal, B itu budaya asing yang masuk. Sama di sini, ini budaya awal, ini budaya asing yang masuk. Cara bedakannya, kalau asimilasi, budaya awal ketemu budaya asing menghasilkan budaya baru. Nih, A plus B sama dengan C. Bisa kamu lihat di bagian C ini, apakah terlihat A? Apakah terlihat B? Tidak terlihat kan? Yang muncul adalah budaya baru. Contohnya seperti Singlish tadi. Bahasa Inggris yang bersatu dengan bahasa asing lainnya sehingga menghasilkan Singlish yang tidak terlihat Inggrisnya dan tidak terlihat bahasa awalnya. Kalau akulturasi, budaya awal, budaya lama bertemu budaya asing menghasilkan budaya baru tapi masih terlihat budaya awalnya, jadi tidak menghilangkan budaya awalnya. Contohnya seperti bakpao tadi, masih bentuknya sama seperti bakpao, hanya saja disesuaikan isinya. Oke, gimana? Ibu harap kamu bisa membedakan apa itu asimilasi dan interaksi asosiatif sudah selesai karena kita sudah bahas keempatnya, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sekarang kita mulai masuk ke interaksi disosiatif. Masih ingatkah kamu apa itu pengertian interaksi disosiatif? Coba kamu lihat gambarnya. Ya, betul. Interaksi disosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada perpecahan di dalam masyarakat. Interaksi disosiatif itu ada 3 jenis, dari yang paling ringan yaitu persaingan atau kompetensi, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertentangan. Ini yang paling ringan, ini yang tengah middle, yang ketiga ini yang paling berat. Oke, kita akan bahas ketiganya. Yang pertama, persaingan atau competition. Pengertiannya adalah perjuangan agar memperoleh kemenangan atau keuntungan secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Jadi di sini sudah Ibu tandakan yang berwarna hitam.
Jadi kalau persaingan itu dia untuk memperoleh kemenangan atau memperoleh keuntungan atau memperoleh keinginan dia, tapi secara sehat. Oleh karena itu di sini tanpa ancaman ataupun benturan fisik. Contohnya adalah ini ketika balapan motor. Apakah mereka balapan motornya sambil tendang-tendangan? Nah, mereka saingan secara sehat kan, latihan dan tidak bermain curang. Sama seperti ini, sekelompok orang yang sedang lomba lari juga sama. Ini sama halnya jika kalian belajar ingin memperoleh nilai tertinggi di kelas atau di sekolah. Nah, itu kalian saingannya tidak menggunakan kekerasan kan, tapi dengan cara belajar. Sama di sini ketika orang berjualan di pasar, walaupun jenis jualannya sama, mereka saingannya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas dan pelayanannya, tidak menggunakan kekerasan. Itu contoh persaingan. Jadi persaingan itu yang perlu kamu tekankan adalah tidak menggunakan kekerasan atau benturan fisik sama sekali. Berikutnya yang bagian tengah yaitu kontravensi. Kontravensi adalah proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, kontravensi ini sedikit lebih tinggi levelnya daripada persaingan. Kalau persaingan itu mereka tanpa benturan dan saling-saling bersaing secara sehat kan. Nah, bedanya kalau kontravensi ini dia tetap tidak ada benturan fisik, tapi mulai muncul perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya di sini ini ada jenis-jenis kontravensi, bisa kamu lihat. Oke. Ibu contoh di sini adalah misalnya ketika si A tidak suka dengan si B karena suatu alasan. Akhirnya apa yang dilakukan si A? Si A menyebarkan desas-desus atau menyebarkan gosip ke satu sekolah tentang si B, hal-hal yang buruk. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, apakah si A melakukan kekerasan secara fisik ke B? Tidak kan? Yang dia lakukan adalah menyebarkan kebencian. Karena si A itu mulai muncul rasa tidak suka kepada si B. Nah, ini ada jenis lagi pengkhianatan, bisa atau membeberkan rahasianya ke orang lain, intimidasi, provokasi, menghasut, kemudian menyangkal pernyataan di depan umum buat orang malu, memaki melalui selebaran. Maksudnya ini dia ngata-ngatain, misalnya kalau zaman sekarang pakai account fake account gitu kan, memfitnah. Nah, ini semua tidak menggunakan kekerasan tapi lebih ke rasa tidak suka, itu kontravensi. Oke, level yang tertinggi adalah pertentangan, pertikaian atau konflik. Nah, tiga-tiganya sama. Nah, kalau di sini proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, kenapa ini level paling tertinggi? Karena dia sudah menggunakan yang namanya ancaman dan kekerasan untuk mencapai hal-hal yang dia tuju atau dia inginkan. Pasti kalian sudah tahu semua dong contohnya. Contohnya kayak ini, tawuran antar warga. Ya, ini kalau mereka misalnya sudah tonjok-tonjokan ya anggota DPR, baru bisa dikatakan pertikaian. Nah, itu tiga hal tersebut, terutama yang kontravensi dan pertikaian, merupakan suatu contoh yang tidak baik, yang kita tidak perlu ikuti. Yang harus kita ikuti itu adalah bagaimana caranya menghindari konflik. Dan kita harus selalu berkepala dingin, karena setiap masalah itu pasti ada pemecahannya. Oke, materi untuk hari ini tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa membuat kamu lebih memahami materinya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan kalian tugas.
tugasnya adalah kalian cari masing-masing 2 contoh dari penjelasan ibu tadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh dari asimilasi, contoh dari akulturasi, contoh persaingan, contoh kontravensi, dan contoh dari pertikaian. Nah, carilah di 5 contoh tersebut masing-masing 2. Ibu sangat menghargai sekali kalau contoh tersebut adalah hasil dari pemikiran kalian sendiri. Tapi kalian boleh cari referensi dari berbagai sumber. Oke, Ibu tunggu tugasnya. Silakan kirim ke Google Classroom masing-masing dalam bentuk PDF. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan di pembelajaran IPS mengenai lembaga-lembaga sosial. Oke, tetap sehat, stay healthy. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.